Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapat notifikasi dari video-video saya. Jika Bapak Ibu membutuhkan layanan doa, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan 3 macam orang yang seolah-olah benar. Ya, yang pertama adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua adalah orang yang tidak beribadah atau tidak rajin beribadah kepada Tuhan hanya karena melihat sikap dan tingkah laku orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang tidak pernah beribadah tetapi suka bicara kebenaran. Ya, kita akan melihat dulu orang yang kelihatannya beribadah, orang yang rajin beribadah, tetapi mereka tidak dapat mengekang diri, tidak dapat menjadi contoh dan teladan, dan kita akan melihat ayatnya di dalam kitab Yakobus. Ya, kita melihat di dalam kitab Yakobus pasal 3, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Kita akan melihat ayatnya di sini, dikatakan di sini bahwa kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, maksud saya dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di sini kita telah membaca kitab Yakobus ya, mengenai lidah. Nah, orang-orang yang beribadah, yang kadangkala tidak menyadari ketika dia beribadah, bahkan setelah dia beribadah, ternyata dia tidak dapat mengekang lidahnya. Dia suka menceritakan orang, dia suka menceritakan kesalahan orang, dia suka menceritakan hal-hal yang negatif. Padahal dia sementara beribadah, bahkan setelah beribadah. Setelah dia pulang rumah, ternyata yang dia ceritakan adalah sesuatu yang tidak membangun, tidak berguna, dan justru adalah hal yang sia-sia. Nah, sehingga Alkitab katakan, dari mulut kita keluar kutuk, dari mulut kita juga keluar berkat. Kita tinggal pilih, kita mau menjadi orang yang jenis seperti apa. Apakah kita akan menjadi orang yang jenis orang yang beribadah, tetapi tidak dapat mengekang lidah kita, ataupun kita orang yang beribadah tetapi kita menjaga lidah. Nah, di sini Yakobus menjelaskan ternyata lidah ini sangat mempengaruhi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya ayat ini ditulis agar supaya mereka dapat mengekang lidah mereka. Begitu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi memang kalau kita perhatikan, kenapa ada orang yang
yang ketika beribadah mereka suka nih, suka gosipin orang, suka, nyepelehin orang, suka meremehkan orang. Jadi bagi mereka itu adalah hal yang biasa, sehingga mereka tidak dapat mengekang lidah mereka. Nah, tetapi kalau kita benar-benar menelusuri, melihat Alkitab ini dengan jelas dalam kitab Yakobus, maka di sini setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu harus bisa mengemakan lidahnya dengan baik dan benar. Ya, tidak maksudnya tidak sembarangan berbicara, terhadap hal-hal yang tidak membangun, yang hal-hal yang negatif. Sehingga saya percaya setiap orang yang percaya menerima instruksi, menerima petunjuk dari Tuhan agar supaya mereka hidup bukan hanya beribadah saja, tetapi ada setiap perintah-perintah, ada setiap aturan-aturan yang harus dilakukan agar supaya ya dia berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai dia adalah orang yang beribadah yang kita tahu bahwa dia beribadah, tetapi yang sebenarnya tidak seperti itu. Makanya Alkitab menjelaskan bahwa lidah ini sangat mempengaruhi kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Untuk itu, kalau kita pelajari bersama ya, kita akan melihat hal-hal yang berkaitan dengan lidah ini sangat mempengaruhi. Ya mempengaruhi apa? Mempengaruhi sikap bahkan tingkah laku orang percaya. Ya, kalau lidah ini sudah berbicara, maka itu akan mempengaruhi tingkah lakunya dia, tindakannya dia. Bahkan Alkitab katakan ya, Alkitab katakan bahwa kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa dikatakan firman Tuhan seperti ini. eh kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, jadi ternyata ya itu terkait dengan seluruh kehidupan dari kehidupan kita ya. Firman Tuhan katakan walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi ya. Kalau kita lihat kapal seperti itu. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi, Yakobus menggambarkan kehidupan setiap orang yang percaya itu disandingkan dengan api yang kecil yang dapat membakar hutan yang besar. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari hidup ini bahwa lidah itu sangat mempengaruhi setiap kehidupan kita, maka perlu kita tahu bahwa kita perlu dapat mengekang lidah kita. Dan itulah yang menunjukkan bahwa kita ini beribadah seperti itu. Nah, yang kedua, jenis orang yang kedua adalah orang yang malas beribadah. Tadi kan orang yang rajin beribadah, orang yang suka beribadah, tetapi tidak dapat mengekang dirinya. Nah, yang kedua, orang yang malas beribadah. Nah, orang yang malas beribadah ini mereka tidak mau beribadah, malas beribadah hanya karena melihat sikap, tindakan, kondisi orang-orang percaya, orang-orang yang beribadah yang ternyata ketika mereka lihat, loh, kok kenapa ada orang-orang yang beribadah tetapi tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan, bahkan mereka suka membicarakan keburukan orang lain. Mereka berpikir bahwa mending saya nggak usah ibadah seperti itu, mending saya nggak usah ikut dalam acara-acara tersebut atau ibadah-ibadah tersebut ya, terkait dengan setiap kegiatan orang percaya. Buat apa katanya beribadah? Lagian kalau saya beribadah, ketika saya gabung dengan mereka, maka saya juga akan menjadi seperti mereka gitu. Nah, sehingga dia malas beribadah karena apa? Karena apa? Karena dia menyamakan antara orang-orang yang beribadah itu sama aja gitu dengan orang-orang pada umumnya. Padahal itu kan hanya seindividu saja. Itu kan hanya perorangan saja yang melakukan hal itu. Tidak semuanya gitu. Ternyata kalau kita lihat ada juga orang-orang yang beribadah tetapi mereka dapat mengekang lidah mereka. Seperti itu. Nah, sehingga ada orang-orang yang malas beribadah, tidak mau beribadah hanya karena terkontaminasi, terpengaruh dengan sekelompok orang atau orang tertentu yang
beribadah tetapi tidak dapat mengekang lidahnya. Makanya mereka suka berpemahaman sendiri, suka berpendapat sendiri. Buat apa ibadah kalau setiap kali ibadah kita menceritakan orang. Padahal Bapak Ibu Saudara, dia kan tidak perlu terpengaruh dengan orang lain gitu kan. Ikan hubungan dia dengan Tuhan, bukan hubungan orang lain dengan dia gitu. Jadi peribadatan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau persoalan-persoalan ibadah, persoalan kita mau mengabdi, mau sembahyang, itu hubungan kita dengan Tuhan, bukan hubungan kita dengan manusia. Kalau hubungan kita dengan manusia itu kita bersosialisasi, ngobrol, komunikasi dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau hubungan-hubungan beribadah itu kita beribadah dengan kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya kebanyakan orang salah mengerti sehingga mereka tersesat, hilang arah, mereka kehilangan harapan, nggak lagi beribadah. Hanya karena apa? Hanya karena melihat kesalahan orang, hanya karena melihat orang lain, hanya karena melihat orang lain nggak jadi contoh. Makanya mereka mulai mengalami kemunduran. Nah, macam orang seperti ini adalah orang yang tidak akan pernah mengalami kemajuan iman. Mereka akan stagnasi seperti itu. Mereka akan bahkan mereka tidak mau lagi beribadah. Mereka akan benci dengan yang namanya ibadah. Lama-lama mereka benci dengan Tuhan yang mereka sembah. Kenapa? Karena itulah yang menggambarkan diri mereka. Sebenarnya mereka harus berpemahaman, berpendapat bahwa sekalipun orang-orang yang beribadah bersama dengan saya akan menjadi berbeda, saya mau mengekang diri saya sendiri, dan saya mau memuliakan Tuhan. Tujuan saya beribadah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan siapapun, bukan untuk mau cari pamor, bukan untuk dan lain sebagainya. Bukan ingin terkenal dan sebagainya, tapi untuk menyembah, memuliakan, memuji Tuhan. Itu manfaat dari beribadah. Nah, sehingga tidak mungkin ya orang yang beribadah dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang seperti ini sebenarnya orang-orang yang pesimis. Sebenarnya orang-orang yang sudah lelah dengan kehidupan ini. Mereka bawaannya stres gitu. Padahal kalau mau beribadah, hilang stres kita, hilang galaunya kita, kekecewaan kita hilang. Ya, hilang. Kenapa? Karena kita mau berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah, bukan mau berjumpa dengan manusia. Sekalipun kita kadangkala berjumpa dengan orang yang tegur sapa seperti itu, tetapi intinya kita ketemu dengan Tuhan, mau ngobrol kan sama seperti dengan manusia ngobrol. Kita mau ngobrol dalam hati saja dengan Tuhan, bukan ngobrol secara audible seperti itu, tetapi kita ngobrol dalam hati ke hati dengan Tuhan. Ini loh Tuhan, saya datang ibadah, saya mau menikmati hadirat Tuhan, saya mau merasakan kasih setia Tuhan, saya mau Tuhan Engkau yang akan menuntun saya, Engkau yang menyertai saya nggak mau memandang kesalahan orang lain, saya mau memandang Tuhan saja. Seperti itu. Jangan kita terpengaruh dengan cara-cara orang lain seperti sehingga kita nggak sakit hati melihat keadaan orang lain seperti itu ya. Itu jenis orang yang kedua. Jenis orang yang ketiga adalah orang yang tidak beribadah sama sekali ya. Berbeda ya dengan yang kedua. Yang kedua kan mereka beribadah tapi ketika mereka melihat orang-orang yang beribadah sesuai dengan teladan kehendak mereka atau kemauan mereka ya, mereka mengalami kemunduran dan tidak beribadah lagi. Tetapi jenis orang yang ketiga adalah orang yang tidak pernah beribadah tapi hobi bicara kebenaran. Ini yang ketiga, ya. Kalau kita lihat orang yang ketiga ini dia suka bicara kebenaran tetapi tidak suka beribadah, tidak pernah bahkan. Nah, bagaimana dengan orang seperti ini? Nah, ini adalah jenis orang yang kelihatannya benar tetapi sebenarnya tidak benar ya. Kalau kita lihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-10 ayat 1 dan seterusnya saya akan bacakan buat kita semua. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang-orang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Nah, Anda perlu tahu bahwa orang fasik ini, orang yang nggak mau beribadah ini,
tindakannya selalu berhasil, seolah-olah sukses, seolah-olah apa yang dilakukan itu berhasil, ya. Seolah-olah bahkan Alkitab mengatakan bahwa mereka gemuk dan segar, mereka kelihatannya diberkati, kelihatannya sukses, kemana-mana dan lain sebagainya, kelihatannya mereka disertai Tuhan. Tetapi mari kita lihat selanjutnya, firman Tuhan katakan, hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, ini orang fasik loh, orang yang nggak mau beribadah, orang yang tidak pernah beribadah. Aku takkan goyah, dia bilang nih, aku takkan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Dia katakan, dia nggak akan goyah, dia nggak akan ditimpa oleh malapetaka turun-temurun. Nah, turun-temurun di sini artinya dia punya turun-temurun sampai anak cucunya itu tidak akan ditimpa malapetaka. Nah, ini orang fasik nih, orang yang tidak pernah beribadah sama sekali, tetapi ngakunya dan dia ngakunya bahwa dia orang benar. Dia suka bicara kebenaran, suka suka berbicara bahwa dia menganggap dirinya benar. Padahal nggak seperti itu gitu loh. Dan orang seperti ini, dia berpikir bahwa turun-temurun itu adalah ketika dia punya anak, cucu, cece, dan cicit sampai semua, dia pikir nggak akan kena malapetaka. Padahal yang dia tabur adalah ketidakbenaran, yang sebenarnya kalau kita lihat ya, seolah-olah dia menikmati semuanya, banyak anak-anaknya, banyak cucu-cucunya, banyak cicit-cicitnya, banyak semuanya. Kelihatannya dia menikmati semua berkat, yang dia pikir itu berkat. Padahal dia sedang tidak berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang suatu waktu akan dihakimi oleh Tuhan. Tetapi dia tidak menyadari. Nah, dia tidak menyadari hal itu. Tetapi puji Tuhan, kalau orang menyadari dan dia bertobat, pasti Tuhan akan memberkati setiap anak cucunya. Bahkan kalau kita lihat orang fasik, orang yang tidak beribadah juga adalah orang yang kelihatannya mereka sukses. Yang saya sampaikan tadi, mereka kelihatannya sukses, kelihatannya berhasil. Tetapi sekejap saja, sekonyong-konyong, tiba-tiba ditimpa malapetaka. Nah, seperti itu. Nah, kelihatannya mereka gemuk dan segar. Kelihatannya mereka diberkati berlimpah-limpah. Tapi Alkitab katakan mereka akan eh, ada di dalam jurang. Mereka tiba-tiba saja masuk ke dalam lubang jurang. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi firman Tuhan bagi kita agar supaya kita menyadari bahwa hidup ini harus berubah, bertobat dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita tidak lupa beribadah kepada Tuhan dan ibadah itu harus menjadi prioritas kita. Beribadah kepada Tuhan bukan hubungan kita dengan manusia, ya. Kalau di luar ibadah ya kita bolehlah berhubungan dengan manusia, bersosialisasi. Tapi kalau masalah ibadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan itu adalah intern ya, kehidupan kita pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terima kasih sudah menonton video ini dan Tuhan Yesus memberkati.